Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala ad-darsu tsani. Berkata asy-syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi, beliau memasuki Ad-Darsu Tsani, yaitu pembahasan yang kedua atau pelajaran yang kedua, yaitu Adabul Mudarrisi, yaitu adab-adab guru atau adab-adab pengajar. Adabuhu fi nafsihi, yaitu adab seorang pengajar atau guru kepada dirinya sendiri. Kemudian beliau mengutip apa yang diucapkan oleh Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau yaitu Adabud Darisi wal Mudarrisi. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, ahammu ma yutlabu minhu an ya'taniya bihi. Jadi hal yang paling penting yang dituntut dari seorang guru atau seorang pengajar, an ya'taniya bihi, sehingga seorang guru tersebut itu dapat memperhatikannya, yaitu adabuhu fi nafsihi, yaitu adab seorang guru terhadap dirinya sendiri. Wa adabuhu fi darsihi, dan juga adab seorang pengajar terhadap proses pengajarannya. Al-qismul awwalu, jenis adab yang pertama itu adalah adabuhu fi nafsihi, yaitu adab seorang guru terhadap dirinya sendiri. Wa dzalika fi umurin, dan itu ada dalam beberapa perkara. Jadi adab seorang pengajar yang berkenaan dengan dirinya pribadi, itu ada dalam beberapa perkara. Minha, di antara perkara-perkara tersebut, an yuqsada bi ta'limihi wajhul haqqi, yaitu dia memaksudkan dengan proses pengajarannya tersebut, itu adalah wajhul haqqi, yaitu wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui al-haq adalah salah satu nama dari al-asma'ul husna. Berarti dia mengajarkan ilmu itu murni hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mengharapkan wajah Allah. La tawassulan ila gharadin dunyawiyyin. Dan dia tidak memaksudkan proses mengajarnya tersebut untuk atau sebagai perantara untuk mendapatkan tujuan duniawi. Ini berarti niat, ya, bahwa dia mengajar itu hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah, bukan sebagai perantaraan untuk tujuan duniawi. Apa contoh tujuan duniawi? Kamalin, ya, seperti harta. Aujahin, atau dia mengajar untuk mendapatkan kedudukan di dalam masyarakat. Au syuhratin, atau dia mengajar untuk mendapatkan ketenaran, ya, kemasyhuran. Au takthiril mukhtalifina ilaihi, ya. Atau dia mengajar untuk memperbanyak pengikut, ya, memperbanyak orang-orang yang mengikutinya, yang mendapatkan massa. Au nahwi dzalika, atau tujuan-tujuan duniawi yang sejenis dengan perkara tersebut. Ya, kama kana alaihi salaful ummati. Ya, jadi seharusnya seorang guru, seorang pengajar itu memaksudkan pengajarannya itu hanya untuk Allah. Sebagaimana jalan itulah yang dahulu
para pendahulu kita yang saleh, ya salaful ummah, pendahulu kita itu mengajarkan untuk tujuan itu, bukan untuk tujuan duniawi. Faqad qala Asy-Syafi'iyyu, ya maka sungguh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kita mengetahui beliau ulama yang masyhur, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ini perkataan yang sangat masyhur. Wadidtu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma. Wadidtu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma. Saya berharap bahwa para makhluk itu mempelajari ilmu ini. Ala alla yunsaba ilayya harfun minhu. Tanpa menisbatkan kepadaku satu huruf pun dari ilmu tersebut. Ini menunjukkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengharapkan bahwa beliau menginginkan makhluk itu mempelajari ilmu yang beliau miliki tanpa menyandarkan atau menisbatkan satu huruf pun dari ilmu tersebut kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak ingin menjadi terkenal, ya, tidak ingin mencari kedudukan atau mencari banyak pengikut. Beliau ingin menyebarkan ilmu tanpa diketahui bahwa ilmu tersebut berasal dari beliau. Wa qala aidan, dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga pernah mengatakan, ma nadhartu ahadan qattu 'alal ghalabati. Ya, saya tidak akan berdiskusi dengan seseorang selamanya dengan tujuan untuk mengalahkan lawan diskusi tersebut. Wa wadidtu idza nadhartu ahadan an yadhharul haqqu ala yadihi. Ya. Bahkan atau keinginanku atau cita-citaku itu adalah saya berdebat atau berdiskusi dengan seseorang supaya kebenaran itu dapat tampak dari tangannya atau dari hadapannya. Maka beliau berdiskusi atau berdebat dengan lawan debat itu bukan untuk mengalahkan lawan debatnya, tetapi untuk mengetahui kebenaran. Kemudian kita lanjutkan. Wa minha, dan di antara perkara yang berkaitan dengan adab pengajar terhadap dirinya pribadi, itu adalah an yatakhallaqa bil mahasini. Ya, an yatakhallaqa bil mahasini. Yaitu hendaknya seorang pengajar itu bertabiat atau berakhlak dengan akhlak yang baik. Allati warada syar'u biha. Yaitu allati warada syar'u biha. Jadi dengan akhlak al-haq yang syariat itu datang dengan akhlak-akhlak baik tersebut. Wa hatha 'alaiha, dan juga syariat memerintahkan kita untuk menghiasi diri dengan akhlak tersebut. Kemudian wal khilalil hamidati, dan hendaknya seorang pengajar itu berakhlak dengan berbagai macam sifat-sifat yang terpuji. Ya. Kemudian wasyiyamil mardiyati, dan juga hendaknya seorang, ini asyiyam ini jamak bagi syimah. Jadi wasyiyamil mardiyati, dan juga perangai-perangai dan juga sifat-sifat yang disukai, allati arsyada ilaiha, yang ya, kita itu memang diarahkan oleh syariat menuju perangai-perangai yang disukai tersebut. Contohnya apa? Kal hilmi, ya, seperti sifat penyabar, kemudian was-sabri, dan juga sabar, was-sakhai, dan juga sifat pemurah, kemudian wal-judi, dan juga sifat dermawan,
wa talaqatil wajhi, dan juga membuat muka menjadi berseri-seri, ya, bermanis wajah, min ghairi khurujin ila haddil khala'ati, selama berserinya wajah, ya, atau bermuka manis tersebut tidak sampai keluar dari batasan, ya, sampai berlebihan. Ya. Kemudian wa mulazamatil wara'i, dan juga terus-menerus senantiasa dalam keadaan wara'. Kemudian wal waqari, dan juga, ya, dalam keadaan yang tenang. Wat tawadu'i, dan juga rendah hati, ya, tawadu'. Wat tanazzufi fil badani wal libsati, dan juga hendaknya seorang pengajar guru itu menjaga kebersihan dari badan dan juga pakaian. Maka sifat-sifat dan keadaan-keadaan inilah yang seharusnya seorang pengajar atau guru itu terus menjaganya. Wa minha, dan di antara perkara yang berkaitan dengan adab seorang pengajar terhadap dirinya pribadi, itu adalah al-hadaru minal hasadi. Hendaknya seorang pengajar itu menjauhi diri dari sifat hasad, warriyai, dan juga menjauhi diri dari sifat riya, wal i'jabi, dan juga menjauhi diri dari sifat ujub, ya, mengagumi diri sendiri. Wa tazkiyatin nafsi, dan juga hendaknya seorang pengajar itu menjauhi sifat yang menganggap dirinya atau dirinya sendiri itu suci. Menganggap dirinya itu terbebas dari kesalahan. Wazdira'in nasi, dan hendaknya seorang pengajar itu menjauhi diri dari sifat merendahkan manusia, merendahkan orang lain. Wa inkanu tunahu bidarojatin, walaupun mungkin memang manusia-manusia tersebut itu, ya, memang di bawah pengajar dari sisi derajat. Namun hendaknya pengajar itu menjauhi dari sifat merendahkan manusia-manusia tersebut. Kemudian kita lanjutkan, wa minha, dan di antara perkara yang berkaitan dengan adab seorang pengajar terhadap dirinya sendiri secara pribadi, annahu idza tarakhkhasa fi amrin jaizin, ya, ini perkara yang penting. Annahu idza tarakhkhasa fi amrin jaizin. Kalau seorang pengajar itu mengambil rukhsah, ya, mengambil keringanan pada suatu perkara yang memang hukumnya jaiz. Memang hukum yang perkaranya boleh. An yudhanna khilafuhu. Ya, sementara dalam perkara yang hukumnya jaiz tersebut, itu ada kemungkinan, ya, ditakutkan, ada orang yang akan menyelisihi hal tersebut. Ya, atau orang tersebut akan berprasangka buruk terhadap hal tersebut. Jadi nanti akan ada penjelasan bahwa, ya, ada perkara yang sebetulnya hukumnya boleh. Namun ditakutkan bahwa orang yang melihatnya itu berprasangka buruk karena perkara tersebut. Ya. Misalnya ada pendapat yang memperbolehkan minum sambil berdiri. Nah, jika seorang pengajar itu minum sambil berdiri, maka akan ada kemungkinan orang yang melihatnya itu akan berprasangka buruk. Oh, seorang ustadz, seorang pengajar minum sambil berdiri. Ya, akan ada kemungkinan seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan? An yukhbira ashabahu. Hendaknya dia itu memberitahukan kepada, ya, sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya yang melihatnya. Waman yarahu. Dan juga kepada orang yang melihat dia tadi misalnya minum sambil berdiri. Haqiqata dzalikal fi'li. Yaitu tentang hakikat mengapa dia melakukan hal tersebut. Misalnya menjelaskan hukumnya, penjelasan ulama dan lain sebagainya.
liyantafi'u, supaya mereka itu dapat mengambil manfaat, ya, manfaat ilmu dari penjelasan hakikat perbuatan tersebut. Ya, tadinya ternyata ulama ada yang mengatakan itu hukumnya boleh minum sambil berdiri. Kemudian tujuan yang lain mengapa harus diberitahukan? Ya wali alla ya'thamu bidzannihimus sayyi'i. Dan supaya mereka, yaitu orang yang melihatnya dan juga para sahabatnya, itu tidak berdosa karena prasangka buruk yang mereka miliki. Nah, ini seorang guru seharusnya seperti itu. Kalau dia misalnya mengambil keringanan untuk melakukan perkara yang sebetulnya hukumnya boleh. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut terkait hal ini. Kemudian asyarhu, penjelasan dari penggalan ini, limadza, mengapa pembahasan ini itu budi'a bi'adabil mudarrisi. Mengapa pembahasan adab ini itu dimulai dengan adab pengajar dulu, ya, bukan adab murid. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, bada'al mu'allifu bidzikri adabil mudarrisi. Mu'allif, yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullah ta'ala, itu memulai dengan penjelasan adab pengajar, adab-adab pengajar. Li'annahul aslu, karena pengajar atau guru itu adalah sumbernya. Wal qudwatu, dan juga teladan. Fasalahuhu fi nafsihi, maka baiknya pengajar, baiknya keadaan pribadi pengajar, yakni salaha man ya'khudhu anhu, berarti juga baiknya orang-orang yang mengambil ilmu darinya. Artinya apa? Baiknya guru itu berarti, atau kemungkinan besar, akan baik pula murid-muridnya. Ya, baiknya guru itu akan mengakibatkan baiknya murid-muridnya. Wali annahu alladhi yu'khadhu anhul ilmu, dan juga karena guru itulah yang diambil ilmu darinya. Fahuwal wasitatud daruriyatu. Maka guru itu adalah perantaraan yang mutlak diperlukan. Linaqlil ilmi ila aqlit talibi wa qalbihi. Untuk memindahkan ilmu, menukilkan ilmu, mentransfer ilmu kepada akal pelajar dan juga hati pelajar. Ya. Kemudian mujmalu adabil mudarrisi arba'atun. Ya, ringkasan dari adab-adab guru yang ada 4. Ya, ringkasannya. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, ahammu ma yutalabu minhu an ya'taniya bihi, perkara yang paling penting yang dituntut dari pengajar, dan hendaknya pengajar itu memperhatikannya, adabuhu fi nafsihi wa adabuhu fi darsihi. Yaitu adab seorang pengajar terhadap dirinya, dan adab seorang pengajar terhadap pengajarannya, proses pengajarannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, dzakarul muallifu arba'ata adabin tata'allaqu bil mudarrisi. Muallif, yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullah ta'ala, menyebutkan 4 adab-adab yang berkaitan dengan seorang pengajar atau guru. Ya, apa itu? Wahiyya adabuhu fi nafsihi. Yaitu adab seorang guru terhadap dirinya pribadi. Wa adabuhu fi darsihi, dan adab seorang guru terhadap pelajarannya. Kemudian wa adabuhu fi tasnifihi, dan adab seorang guru atau pengajar dalam penulisan atau penyusunan sesuatu, ya, suatu materi. Wa adabuhu fi ta'limihi, dan adab seorang pengajar atau guru terhadap proses pengajarannya. Kemudian al-qismul awwalu, jenis yang pertama dari
adab-adab seorang guru ini, adabuhu fi nafsihi ma'nahu. Yaitu adab seorang guru terhadap dirinya dan juga maknanya. Qauluhu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Al-qismul awwalu adabuhu fi nafsihi. Jenis yang pertama itu adalah adab seorang pengajar terhadap dirinya pribadi. Wal muradu bidzalika, dan yang dimaksud dengan hal tersebut, al-adabul lati tata'allaqu bi syu'uni nafsihi. Yaitu adab-adab yang berkaitan dengan kondisi dirinya. Wa umuri hayatihi, dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupannya. Allati takhassuhu. Ya, yang perkara tersebut itu menjadi kekhususan bagi pengajar. Ya, apa misalnya? Kal ikhlasi, seperti ikhlas. Wa husnil khuluqi, berakhlak dengan baik. Wa jamalil madhari, dan juga ya memperindah figur atau dan juga penampilan. Wal bu'di amma la yaliqu bihi, dan juga menjauhkan diri dari apa-apa yang tidak layak atau tidak pantas bagi seorang pengajar. Kemudian adabuhu fi nafsihi anwa'un. Al-awwalu al-ikhlasu. Nah, adab seorang pengajar terhadap dirinya itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu adalah ikhlas. Qauluhu, ucapan Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa dzalika fi umurin. Dan adab terhadap adab seorang pengajar pada dirinya itu ada dalam banyak perkara. Minha, diantaranya, an yuqsada bi ta'limihi wajhul haqqi. Yaitu dimaksudkan dengan pengajarannya itu adalah wajah Allah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala kemudian menjelaskan, hadal adabul awwalu min adabihi fi nafsihi. Ini adalah adab yang pertama dari adab seorang pengajar terhadap dirinya pribadi. Wa huwa min ahammi adabil mudarrisi. Dan adab yang pertama ini merupakan adab yang di antara adab yang paling penting di antara adab-adab seorang pengajar. Wa mithluhu talibul ilmi kama sayati. Dan juga adab yang pertama ini itu juga serupa dengannya, itu merupakan adab yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu sebagaimana akan datang penjelasannya. Wa huwal ikhlasu wa salamatun niyyati. Yaitu ikhlas dan juga lurusnya, selamatnya niat. Mengapa? Li'annal ilma ibadatun. Karena yang namanya ilmu atau proses menuntut ilmu itu adalah bentuk ibadah. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, ayat kelima, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan padahal tidaklah mereka disuruh, diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya ya dalam menjalankan agama yang dalam menjalankan agama yang lurus, ya, agama yang hanif. Maka kita lihat di sini mukhlishina lahud-din. Ya. Memurnikan ya ketaatan hanya kepada Allah. Berarti ikhlas, tidak ada tujuan yang lain. Ya. Maka ini merupakan dalil bahwa ikhlas dan selamatnya niat, lurusnya niat, itu adalah adab yang paling penting bagi guru dan juga nanti bagi muridnya. Qala ba'dul ulama'i, sebagian ulama itu ada yang mengatakan, al-ilmu sholatus sirri. Ilmu, ya, itu adalah sholat secara sembunyi. Ya, sholat yang tersembunyi. Wa ibadatul qalbi.
dan juga ibadah bagi hati. Wa qurbatul batini, dan juga yang mendekatkan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qila, dan juga dikatakan al-ifadatu min afdolil ibadati. Proses kita mendapatkan faidah, berarti menuntut ilmu, itu merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling afdol, paling utama. Kita lihat catatan kaki, ya, Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi safhata sittin wa thamanina. Ini dapat dilihat di kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, buah karya Ibnu Jama'ah, halaman 86. Kemudian Abjadul Ulumi bisa juga dilihat di kitab Abjadul Ulum. Ya, ini buah karya Siddiq Hasan Khan. Ya, Al-Mujallad al-Awwala pada jilid yang pertama. Kemudian Safhata Sab'in wa Sittina wa Mi'atin pada halaman 167. Kita kembali ke atas. Fa in faqadal ilmu ikhlasan niyati. Maka jika ilmu itu kehilangan niat yang ikhlas, intaqala min afdolit ta'ati ila ahattil mukhalafati. Nah, ini sangat penting. Jika ilmu itu kehilangan ikhlasnya niat, maka itu akan berubah, ya, proses penuntut ilmu tersebut itu akan berubah, yang tadinya merupakan ketaatan yang paling utama, karena kehilangan ikhlas itu akan berubah menjadi pembangkangan yang paling rendah. Hanya karena apa? Karena perbedaan niat dan keikhlasan. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.